이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 23401119. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu sejarah peradaban Islam masa Daulah Al-Ghabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Al-Ghabiyah merupakan sebuah dinasti Muslim yang memerintah di wilayah Afrika Utara dan Sisilia pada abad ke-10 hingga pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Mereka dikenal karena ekspansi wilayah yang besar dan kontribusinya dalam mengembangkan kawasan tersebut secara politik dan budaya. Kekuasaan dinasti Al-Ghabiyah berakhir akibat serangan dari dinasti Fatimiyah pada abad ke-10. Adapun beberapa kemajuan dinasti Al-Ghabiyah, yang pertama yaitu dalam bidang politik, kegigihan militernya. Angkatan laut mampu menjelajahi pulau-pulau di Mediterania dan pesisir pantai Eropa. Yang kedua yaitu dalam bidang kebudayaan, stabilitas keuangan dan iklim politik yang mendukung menyebabkan mampu membangun beberapa kota, antara lain kota Tunisia dan Sisilia. Yang ketiga yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, keberadaan kota Kairouan sebagai pusat penting perkembangan mazhab Malik yang menggantikan kota Madinah. Selanjutnya yaitu dalam bidang perekonomian, pendapatan dari beberapa sektor yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Adapun kemunduran dinasti Al-Ghabiyah, yang pertama yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah. Abu Abdullah. Adapun peninggalan bersejarah, antara lain yaitu pembangunan kembali Masjid Agung Kairouan oleh Ziyadatullah I. Yang kedua yaitu pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Ketiga, pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Irfikiyah Selatan yang kurang subur. Selanjutnya yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Tunisia didirikan oleh Said bin Husain. Kekhalifahan Fatimiyah muncul dari gerakan Islam Syiah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah dan berakhir pada tahun 567 Hijriah. Kemajuan dinasti Fatimiyah antara lain yaitu politik dan pemerintahan. Antara lain dikelola oleh seorang imam atau khalifah sepanjang era Fatimiyah. Yang kedua yaitu pemikiran dan filsafat. Fatimiyah banyak menggunakan filosofi Yunani yang telah mereka kembangkan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan paling terkenal dari periode Fatimiyah adalah Yakub ibnu Kilis. Yang keempat yaitu ekonomi dan bisnis. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalis budaya yang memengaruhi Irak. Yang kelima yaitu pemahaman agama. Memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Adapun kemunduran dinasti Fatimiyah yang terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz, yaitu keruntuhan diawali dengan munculnya kebijakan untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro sebagaimana yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu dinasti Ayyubiyah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah diisi dengan kesibukan konsolidasi negeri-negeri Islam yang terpecah-pecah. Adapun kemajuan dinasti Ayyubiyah yaitu yang pertama yaitu dalam bidang politik. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari pasukan Salib II Oktober 1187 Masehi. Yang kedua yaitu dalam bidang agama, menetapkan mazhab Sunni. Yang ketiga yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu dalam bidang kebudayaan, bahasa dan budaya Arab menjadi unsur utama. Yang kelima yaitu dalam bidang arsitektur, bangunan dan arsitektur merupakan salah satu sumber sejarah yang penting. Adapun kemunduran dinasti Ayyubiyah yang dikarenakan perpecahan internal antara anggota keluarga yang berkuasa menyebabkan perpecahan kekuasaan, serangan-serangan dari Mongol serta tentara Salib. Selanjutnya yaitu sejarah Perang Salib dan invasi bangsa Mongol. Perang Salib terjadi pada tahun 1905 Masehi saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci.
yaitu untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Saljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Adapun faktor terjadinya perang salib antara lain yaitu agama. Direbutnya Baitul Maqdis oleh dinasti Saljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Yang kedua yaitu politik. Kekalahan Bizantium dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan pada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Saljuk. Yang ketiga yaitu di sosial dan ekonomi. Pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Selanjutnya yaitu Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Jatuhnya kota Baghdad, kedatangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam Daulah Mughal. Daulah Mughal adalah salah satu dinasti yang memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam di India. Dinasti ini berdiri pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-19. Dinasti Mughal didirikan oleh Babur, seorang pemimpin Turki Mongol, pada tahun 1526 ketika ia mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Babur menjadi kaisar pertama Mughal di India dan mendirikan kerajaan Mughal. Dinasti Mughal yang mendominasi India selama beberapa abad dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Kaisar Akbar. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kemajuan bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Kemajuan bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra kegubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Oke, yang selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah bermula dari gerakan tarekat yang didirikan di Ardabil. Safi al-Din adalah seorang kaya raya yang memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, para pelajar Ordo berubah menjadi tentara yang terorganisir, fanatik dalam keyakinannya, dan menentang siapapun yang berasal dari sekte selain Syiah. Perluasan aktivitas ini menimbulkan konflik antara Junaid dan pemimpin Kara Koyunlu yang menguasai sebagian besar Persia. Kepemimpinan gerakan Syafawi saat itu berada di tangan Ismail yang baru berusia 1 tahun. Ismail tidak hanya menghadapi musuh yang sangat kuat, tetapi ia juga sangat membenci kelompok Syiah. Selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi, antara lain yaitu ekonomi. Ekonomi dikuasainya pelabuhan, salah satu jalur perdagangan maritim antara timur dan barat. Yang kedua yaitu keilmuan, dikenal sebagai bangsa berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pembangunan fisik dan seni, menciptakan kota Isfahan atau gaya arsitektur pada Masjid San dan Syekh Lutfullah. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Sejarah awal berdirinya Turki Utsmani yaitu kerajaan Turki Utsmani berasal dari keturunan Utsman bin Sauji bin Artogol bin Sulaiman Shah bin Kia Al. Berdirinya kerajaan ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Agus, suku Nomanik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperindah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani, serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum.
Adapun kemunduran Turki Utsmani setelah Sultan Al-Kanuni wafat pada tahun 1596 Masehi, kerajaan Turki Utsmani memulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagian sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung nampak. Sultan Sulaiman Al-Kanuni digantikan oleh Sultan Salim II. Adapun faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, antara lain yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Ketiga, kelemahan para penguasa. Keempat, budaya pungli atau korupsi. Kelima, pemberontakan tentara Janisari. Keenam, merosotnya ekonomi serta terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya yaitu bab terakhir yang saya jelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuk Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau seorang Arab. Proses ini terjadi pada abad pertama pada masa abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkenalkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah satu ulama dan penulis Indonesia. Yang kedua yaitu teori Gujarat, tidak asing. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Menurut Piscinapel, bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang mengadopsi Islam dan perdagangan ke dunia timur atau Indonesia. Orang Gujarat telah membuka hubungan dagang dengan Indonesia lebih awal dibandingkan dengan pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau wilayah Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Pencipta teori ini adalah Husain, sejarawan Banten Jajadiningrat. Husain lebih fokus menekankan analisis persamaan budaya dan tradisi yang berkembang menjadi Parsi dan Indonesia. Yang keempat yaitu teori Cina, bahwa proses masuknya Islam Indonesia, khususnya Jawa, bahkan imigran Tiongkok. Orang Cina berkomunikasi masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia. Selanjutnya yaitu proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, seni, budaya, dan tasawuf. Sejarah perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada asas Sultan Mansur Shah. Wilayah perdagangannya sangat luas, sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri dan Gresik. Hal itu karena Sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa seperti Ternate dan Situ. Yang keempat yaitu perkembangan Islam di Kalimantan, putra dari Sultan Giri Kusuma yaitu Sultan Muhammad Saifuddin. Beliau adalah orang yang berjasa dalam pengembangan agama Islam karena bantuan seorang mubalik bernama Syekh Samsudin. Yang kelima yaitu perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam ini tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.